Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, dan jajaran Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hadir pada kesempatan ini. Mewakili fraksi PDI Perjuangan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita memang memiliki mimpi besar mewujudkan kesejahteraan para pelaku utama di bidang perikanan dan kelautan, para nelayan, tetapi aran Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tergolong sangat kecil, tidak sampai 7 triliun. Karena itu kita dituntut untuk memiliki kepiawaian, kejelian, untuk kira-kira merumuskan dan memutuskan agenda-agenda prioritas apa saja yang harus kita dahulukan. Terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 ini, yang ingin saya tegaskan adalah jangan sampai terlalu banyak anggaran ini dipotong terkait dengan anggaran untuk kepentingan dan kesejahteraan nelayan atau pelaku utama perikanan dan kelautan. Bagaimanapun juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merepresentasikan negara harus hadir untuk memberikan bantuan-bantuan konkret yang lebih nyata kepada masyarakat, apalagi saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka menurut saya ada 3 hal yang mestinya menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama, agenda menyangkut kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan dan pelaku utama perikanan itu harus tegas, tampak bahwa negara berpihak. Yang kedua, kita harus betul-betul berupaya berorientasi pada upaya mewujudkan kedaulatan kita di laut. Dan untuk berdaulat di laut, kita harus mengencangkan aspek pengawasan dan penindakan. Maka menurut saya prioritas kepada pengawasan dan penindakan ini harus kuat. Dan yang ketiga, bangsa-bangsa besar di dunia ini itu hanya bisa maju dan menjadi modern, melakukan transformasi besar, hanya basisnya adalah pada riset dan penelitian. Maka menurut kami fraksi PDI Perjuangan, ini 3 kata kunci. 1, berpihak kepada nelayan. Yang kedua, mewujudkan kedaulatan di maritim. Dan yang ketiga adalah pentingnya riset. Terkait dengan riset, Pak Menteri, terus terang saya mendampingi Pak Ketua Sudin 2 minggu lalu pergi ke Jembrane melihat balai riset dan observasi laut. Terus terang Pak, saya bangga, saya kagum. Ternyata kita memiliki CCTV untuk memantau laut kita, mulai dari Aceh sampai Papua, Miangas hingga Pulau Rote. Kita bisa melihat siapa pelaku illegal fishing di sana, siapa yang melakukan destructive fishing di sana, bahkan tumpahan minyak itu juga bisa kita deteksi dan jelas terang benderang. Artinya apa? Kerja-kerja cerdas seperti ini harus kita dorong. Tetapi ketika saya membuka anggaran, mohon maaf Pak, cuma 30-an miliar. Apakah karena balai ini setara dengan eselon 3 sehingga mungkin dianggap tidak terlalu penting? Padahal menurut saya Presiden Joko Widodo mengatakan bangsa ini perlu melakukan transformasi digital, pengintegrasian knowledge, dan harus membuat bangsa ini menjadi digital nation. Konektivitas digital harus kita lakukan. Dan menurut saya BROL, Balai Riset dan Observasi Laut yang ada di KKP, ini mindset yang harus betul-betul kita dorong, prioritasnya tuh kita beri perhatian ke sana Pak. Yang berikut ada beberapa hal terkait dengan agenda buat budidaya di bidang perikanan. Contoh bioflok Pak. Kami ketika ketemu masyarakat, masyarakat itu merasa sangat terbantu dengan apa yang menjadi program KKP ini.
Kami mencatat ada sekitar 300-an paket, Pak, permohonan, Pak. Apakah mungkin misalnya ditingkatkan menjadi 500? Tetapi terserah Bapak sekalian. Yang berikut soal pakan, kami mendukung, Pak. Kalau boleh bantuan-bantuan produktif kepada masyarakat ini harus. Kemarin masyarakat diberikan pakan, tetapi kalau boleh ke depan itu mesin pembuat pakan, dan ada pendidikan, pelatihan untuk masyarakat kita, sehingga kemudian masyarakat kita lebih produktif, tidak saja menerima ikan tetapi juga diberikan kail, Pak. Kami mendukung ke arah sana, sehingga mungkin potensi-potensi yang ada di sekitar kita menyangkut potensi lokal itu bisa kita jadikan pakan. Yang berikut, apresiasi dan terima kasih, Pak, soal sekolah politeknik perikanan dan kelautan yang beberapa waktu lalu kami angkat dalam raker ini, sudah dibereskan secara tuntas oleh staf Bapak, PLT BRSDM Pak Kus, dan juga Pak Bambang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Itu patut kami berikan apresiasi. Bahkan karena boleh bisa di sekolah, Pak, kan, Pak, kemarin mereka katakan, Pak Ansi, dari 10 orang anak kami, ini anak pertama kami yang bisa sekolah, Pak. Ada yang mengatakan, sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Menteri. Karena kebijakan ini maka masyarakat miskin dan anak pelaku utama di bidang perikanan dan kelautan bisa sekolah. Yang terakhir, Pak, saya mendapat informasi ada rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi kementerian dan lembaga yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan terkait dengan sekolah-sekolah vokasi yang berada di kementerian lembaga yang bukan merupakan sekolah kedinasan. Konon kabarnya akan diintegrasikan, semuanya akan berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam konteks Kementerian KKP itu berarti SUPM dan Politeknik Perikanan dan Kelautan yang merupakan sekolah milik KKP tapi bukan sekolah kedinasan itu akan berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kok sanksi, Pak. Saya lebih merasa Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memiliki passion untuk mengurus sekolah vokasi ini karena terkait langsung dengan kepentingan nelayan dan juga para pelaku utama perikanan dan kelautan ini. Selama ini ada kuota sebesar kalau tidak salah 55% untuk merekrut anak-anak nelayan dan anak pelaku utama ini, Pak. Saya sempat bertanya kepada beberapa kementerian lain, Kementerian Perindustrian, ada juga Kementerian Pertanian yang punya sekolah vokasi non kedinasan, ada juga Kementerian Perdagangan. Mereka kabarnya ada beberapa kementerian dan lembaga itu sudah membuat surat, Pak, untuk menyampaikan keberatan terhadap hal ini. Kalau boleh, Pak, saya juga ingin mengajak Komisi 4 agar ada rekomendasi bahwa sekolah-sekolah vokasi non kedinasan ini tetap berada ataupun dikelola oleh kementerian dan lembaga teknis terkait. Dalam hal ini SUPM dan Politeknik Perikanan dan Kelautan tetap berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya kira itu, Ibu Pimpinan, Ibu Anggi, yang bisa saya sampaikan mewakili fraksi PDI Perjuangan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Soal anggaran tadi sudah saya sebutkan secara umum bahwa 2022 yang sifatnya bantuan kepada masyarakat pembudidaya dan nelayan itu akan kita push mulai pada bulan Oktober, November, Desember ini, yang kemudian kita berharap di Januari, Februari sampai dengan April itu sudah selesai, sehingga tidak ada lagi tak khawatir kalau ada refocusing kemudian ketarik, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Baik, Bapak Ibu, Pak Menteri, ini saya akan bacakan draft kesimpulan keputusan raker kita kali ini. Poin pertama, Komisi 4 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA KKL
tahun 2022 sebesar 6.111.967.397.000 rupiah. Poin 2, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat armada kapal pengawas dan menambah hari operasi berlayar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka melindungi wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi pelanggaran dan pencurian, khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Poin 5, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertahankan Sekolah Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan agar tetap berada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana terdapat adanya wacana akan dipusatkan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Para anggota? Sangat setuju. Nah,